Sama hidup lo ini, pencapaian lo yang paling besar atau yang lo inget banget dan lo bersyukur banget bisa melakukan itu tuh apa? Yo guys, welcome back to JRS my YouTube channel. Di video kali ini, gue buat sebuah, gue bisa bilang segmen, bukan ya? Jadi kayak gue ada namanya, gue pengen buat namanya J-Talk. Jadi J-Talk ini adalah gue pengen undang seseorang, entah dari berbagai latar belakang berbeda-beda, misalnya ada yang artis, atau ada yang health influencer, atau yang fotografer, dan pokoknya apapun itu, gue akan undang ke sini. Ada juga atlet nantinya. Jadi kita ngobrol-ngobrol gimana sih perjalanan mereka, apa sih kendala-kendalanya, dan sampai mereka titik kesuksesan itu seperti apa yang mereka rasakan, perubahannya dan lain sebagainya. Pasti akan menjadi segmen yang inspiratif banget nih. Nah, yang pertama gue undang, and thank you so much, thank God dia mau, adalah Alvin Hartanto. Hai, apa kabar? Sehat? Gila, kalau sebenarnya kita mau collab, cuman satu dan lain hal nggak jadi. Tidak jadi. Ya, itu jodoh sih, makanya tahun lalu jadi kita ada hari ini kan. Tapi pas J-Talk yang pertama adalah Alvin Hartanto. Gila, gua cukup bangga bisa jadi pertama. Harus dong bro, karena prestasi lu luar biasa loh. Jadi langsung aja deh, lu perkenalkan deh bro, mungkin ada yang belum tahu. Oke. Perkenalkan, nama gue Alvin Hartanto, gue juga ada channel YouTube ya, jadi tinggal dilihat aja. Nah, channel YouTube gue itu Alvin Hartanto gitu ya. Nah, basically gue itu biasa kalau di tips itu gue sharingnya lebih ke health, fitness gitu. Cuman bukan berarti gue atlet ya, gue lebih ke entrepreneur yang emang suka fitness dan ngerti health lah gitu aja. Jadi health influencer. Jadi kenapa Alvin? Karena nanti di tengah-tengah kenapa gua dijelasin kenapa gua memilih lo pertama. Tapi pertama gini, Alvin ini sebenarnya gua ada kemiripan dengan Alvin. Jadi gua kan dulu basicnya kurus banget. Iya. Tadi baru cerita. Kita ngobrol-ngobrol juga ternyata nggak beda jauh lah. Dari tinggi juga nggak beda jauh. Dari awalnya gua 58, gua 57 gua. 57. Tapi sekarang kita dibilang udah cukup berhasil lah ya. Lumayan lah, untuk lebih ideal lah, lebih ideal. Dibanding dulu nggak pede, minder ya. Nah gue kayak bikin nanya sama lo, kayak dulu tuh pertama kali lo turning point-nya apa sih, kayak wah gue nggak bisa nih kayak gini, terus gue harus berubah nih, harus gain muscle nih gitu. Oke, turning point gue sih adalah waktu itu jujur sih nggak percaya diri ya, dan gue merasa kurang enjoy sih, jadi kayak at that point kayak gue perlu berubah gitu, dan gue memberanikan diri ke gym gitu. Dan ya lu dulu juga pemula kan ya, lu tau lah rasanya pertama kali masuk gym gitu minder, nggak tahu apa-apa, kayak cuma udah kurus ya bisa treadmill kan mati banget ya. Dulu gue nggak bisa, ya lu udah gitu kan pasti. Ya gue menurut gue semua orang pernah melewati masa-masa itu. Cuman gue bersyukur karena dulu gue dilahirkan dengan tubuh kurus sih sebenarnya, karena kalau badan gue ideal gue nggak nge-gym dulu. Jadi waktu itu gue kurus, gue nge-gym. Dan dari situ sampai sekarang basically hampir semua bisnis gue dan kesuksesan gue itu juga dari yang gue kurus dulu gitu. Jadi gue percaya ya Tuhan memberikan sesuatu lah buat gue, ada hikmahnya gitu. Gue bersyukur gitu. Mantap. Nah, pertama kali itu lo pakai coach atau sendiri tuh? Waktu itu gue pertama kali sendiri, cuman kan tiap kalau lo daftar gym kan ada kayak free PT gitu kan ya. Gue lupa sih, udah lama banget, 6 tahun lalu kayak mungkin 2-3 kali ya, gue lupa. Pokoknya belajar alat, di sana juga gue memberanikan diri ajak ngomong orang gitu ya. Pertama cuman bro join alat ya gitu doang kan. Tapi lu sering ketemu lama-lama kan ngobrol kan, lu dari mana gitu. Dan menurut gue sih, gue sebenarnya bukan fanatik nge-gym banget gitu ya. Cuman ya gue masih rutin, dan menurut gue gym itu salah satu tempat turning point gue di mana gue bisa build connection cukup banyak gitu. Karena biasa kan kadang if you guys love to read a book, ada yang bilang di mana sih tempat paling bagus cari koneksi? Jawabannya itu adalah di tempat olahraga. Karena tempat olahraga berkumpul berbagai bidang, coba di mana lagi? Iya kan, kayak lu mungkin ada yang teman main futsal, main golf, main apa, itu semua ada di situ. Jadi pusatnya ada di situ, semua hobi di situ. Nah, sana lu ketemu berbagai background orang, ngobrol-ngobrol kan kayak gitu. Nah, lu dari pertama, lu mulai bentuk badan tuh umur berapa? 18. Sekarang umur 26, 18. 8 tahun lalu tadinya. Oh iya, 8 tahun lalu. Iya, 8 tahun lalu. Berarti lu sama, gue juga mulai 18 tahun tuh. Karena waktu gue umur 18, waktu di gua itu gue merasa kayak setelah ujian SMA kayak bulan April ya, masuk kuliah itu bulan September, kayak lama banget GP kan. Gue merasa kayak goblok banget, gue cuma libur nggak mau ngapain. Kayak gue pengen pas kuliah tuh kayak gue udah keren gitu. Lu proses dari kurus banget sampai ke titik yang oke lah, ini udah ada kemajuan progres yang gue cukup puas gitu. Mungkin sekitar 6 bulanan kali ya. 6 bulanan udah biasa ya. Udah ideal lah. Cuman kalau udah gede ya, 6 bulan udah gede, cuman mungkin ototnya siapnya belum dapet gitu. Saya sudah sama gitu. Habis kan gue sering dapet pertanyaan kayak
berapa lama sih bentuk badan? Dulu lu berapa lama? Segituan juga pasti kan? Kurang lebih segitu. Cuman kan memang namanya olahraga kan, kalau menurut gue tuh harus lifestyle ya. Iya, lifestyle. Kita selalu berubah sampai sekarang pun gue kayak pengen lebih, pingin lebih, kayak gitu, ya kan? Nah, terus sebetulnya bisnis tuh banyak nih, ya kan? Berawal dari ya lo bentuk badan dan sebagainya, akhirnya sekarang berkesinambungan nih semua tentang health, tentang sport, ya kan? Oke. Nah, background lo tuh apa sih sebetulnya? Background gue waktu itu pas gue kuliah dan waktu itu ya gue jujur ya kayak tadi gue bilang gue awam, gue gak ngerti nge-gym. Waktu itu gue kuliah ya kayak ada jurusan yang sama kayak di Indonesia lah. Itu gue ambil bisnis gitu. S2 gue ambil finance. Waktu itu ketika gue ambil finance gue ambil di UK. Di sana gue ketemu banyak temen ya bule-bule gitu. Kita sharing kayak apa yang dia makan, dia kasih tau gue aplikasi gini. Gue belajar banyak. Dari sana dari UK gue lebih tertarik. Akhirnya gue ambil nutrition ke US gitu. Nah, dari sana baru gue udah tahu gue ada background ini dan akhirnya gue mulai mendalami lah industri ini gitu. Kayak berarti gimana kayak gitu. UK, US ini terpercaya. Kalau nggak bisa nulis buku gue mau ditolak gue, nggak bisa dipublish kan. Aku soalnya juga banyak yang nanya ke gue soal tentang makanan. Kalau jujur gue makanan gue nggak ngerti tentang apa nutrition dan lain sebagainya. Oke. Tapi nanti kita next akan buat ya video tentang diet dan nutrisi tapi di video yang lain. Oke, boleh. Nah, terus kalau ngomongin dari segi bisnis bro, bisnis pertama lu tuh apa sih? Bisnis pertama gue dulu itu online coaching, namanya itu The Famous Fitness. Mungkin beberapa orang udah tahu, beberapa orang nggak. Jadi gue bikin The Famous Fitness. Idenya itu gue bikin dari orang suka nanya-nanya ke gue gitu. Dan gue pikir ketika orang nanya ke gue nggak mungkin semua gue jelasin dari WhatsApp, nggak mungkin. Berarti gue juga sama ya. Berarti gue mesti buat gitu ya online coaching ya? Ya bikin aja nggak masalah gitu. Cuman waktu itu gue bikinnya akhirnya nggak mungkin dari WhatsApp. Jadi pasti harus gue kasih panduannya. Jadi akhirnya gue bikin personalize ke setiap orang, cewek, cowok, ibu setelah melahirkan, cowoknya umur berapa, mungkin ada bapak-bapak yang udah diabetes gitu. Gue bikinin program pola makannya khusus untuk dia, pola latihannya khusus untuk dia. Misalnya dia mau latihan di rumah, ada alat apa ya. Pokoknya bener 100% personal ya. Gue bikinin ke dia dan ternyata responnya bagus gitu. Ya, gue juga nggak tahu sih responnya bagus. Cara gitu. promosi awalnya gimana? Karena kan online coaching itu kan nggak gampang. Maksudnya gue aja baru tahu online coaching itu Famous Fitness gitu loh. Sebelumnya emang udah ada. Waktu pertama kali gue bikin Indonesia itu belum ada. Cuman setelah gue bikin udah sebenarnya dulu udah banyak, cuman di Indonesia belum ada. Mungkin karena takut handle orang Indo kan agak ribet kan orang Indo kan gitu. Sama orang Indo kan sorry to say kalau misalnya di bidang nutrisi sama di bidang fitness gini mereka agak edukasinya agak kurang dibanding sama yang di luar gitu. Karena mungkin dulu kita kan SMP SMA cuma diajarin ya olahraga apa gitu kan, mana ada lu makan apa gitu dia nggak ajarin kan, nggak ada gitu. Basically totally zero gitu, kayak cewek nge-gym jadi gede which is impossible ya. Banyak. Iya, pokoknya banyak banget mitos kayak gitu. Nah, jadi mungkin karena hal itu banyak yang malas bikin online coaching atau mungkin mereka nggak tahu. Udah setelah gue mulai, baru mulai banyak kayak gitu. Nah terus abis itu bisnis apa lagi tuh? Dari sana gue merambat ke dua gue itu healthy catering dulu kayaknya. Makanan. Gue bikin healthy catering. Abis itu gue bikin gym, Core Studio Jakarta. Terus 3 nih. Udah banyak nih. Gue juga lupa urutan timeline-nya. Kalau ditanya apa aja gue inget, tapi kalau ditanya mulainya kapan-kapan aja, 3 lagi. Gue kan ada buku, mungkin itu bisa dibilang bisnis atau royalty. Oh ya buku. Nah ini buku. Ibu jelasin sekalian deh, kenapa gue mau jatuh gue pertama Alfi karena buku ini. Jadi pas juga. Makasih. Pas banget karena tahun ini kan gue kan sebenarnya nggak terlalu suka baca buku. Nah tahun itu gue pengen banget minimal 10 buku. Dan buku kedua di tahun ini. Dan setelah gue baca, gue suka banget nih buku ini, bagus banget, recommended banget. Dan nanti yang kedua kita akan ngomongin soal diet dan nutrisi. Banyak pertanyaan kan pastinya juga dari lo pada. Dan itulah kenapa gue kontak Alvin, bro kita collab yuk gitu loh dan sebagainya. Oke, abis itu yang lain apa lagi? Bukan buku diet, restoran yang di bawah. Restoran. Habis makan di bawah. Ada restoran, ada restoran gitu di berbagai cabang juga. Oh ya, ada di berbagai cabang. Ada di mall juga sih sebenarnya. Cuman itu disclosure. Ada beberapa yang gue nggak bisa sebut emang. Karena gue emang passive investor, jadi gue nggak bisa sebut gitu. Cuman yang emang biasa gue aktif, gue sering datang, gue bisa sebut. Nah terus Supplement Factory ID itu kita jual suplemen fitness kayak gitu. Kayak intinya kalau misalnya nggak tahu bisnis apa ya, tinggal lu follow Instagramnya. Instagramnya dan situ di bio-nya banyak banget ini. Biasa gue taruh sekalian promosi lah. Nah terus apa namanya, dari semua bisnis ini dan lu di umur yang masih muda ya bro, tantangannya apa sih bro, hambatannya gitu? Kan pasti ada challenge tersendiri, apalagi hambatannya ya belum pernah ada kan di Indonesia waktu itu kan. Hambatannya sih satu,
Kalau menurut gue pribadi namanya nggak tahu ya, mungkin karena menurut gue anak milenial, lu biasa milenial kan, kayak 90-an milenial ya. Biasanya anak muda yang milenial itu banyak maunya. Tapi rata-rata nggak ada yang mau action. Bisa juga kayak gua, banyak mau, banyak action, banyak jadi. Pas udah jadi pengen lebih banyak lagi, cuman waktunya nggak ada gitu. Jadi akhirnya at this point gua lebih memilih fokus gedein daripada ngelebarin lagi. Kalau di gua ya gitu. Karena ada challenge masing-masing sih gitu. Lebih menurut gua sih lebih ke banyak mau ini, mau traveling, mau ini kayak gitu. Tapi selama perjalanan dengan bisnis lo yang udah gue bisa bilang cukup berhasil ya, udah jalan nih gitu. Kan pasti ada yang hambatan, gagal pasti pernah lo. Lo udah kasih deh satu hal yang lo inget banget lo gagal dan mungkin bisa menjadi pelajaran juga buat yang nonton nih. Yang gagal banget. Atau ditipu atau apa gitu pernah nggak sih? Gue sebenarnya juga pernah dikerjain orang, ditipu sama saingan gitu. Sempet ada gitu, cuman gue anggap itu yaudah udah lewat gitu. Cuman gue nggak merasa itu gagal banget sih, karena that point nggak ngeganggu apa-apa di hidup gua, nggak ngeganggu bisnis gua, omset gua stabil aja. Gua follower gua juga naik aja, subscriber gua naik aja. Ada lah, maksudnya basically semua orang yang ngalamin ya, kayak ketika lu udah mulai besar ada aja mungkin yang sirik sama lu, pengen ngejatuhin lu, play victim ini itu ada. Cuman di gua sih slow aja gua kayak lu apaan sih gitu, lu juga masih jauh sama gua, jadi gua nggak give a fuck gitu lah kayak gitu. Itu jadi pembelajaran. Pembelajaran ya basically. Kalau menurut gua yang biasa gua sharing, kan ada yang jahatin lu, kan ada yang coba ngerjain lu ini itu. Apalagi kalau kita dunia sosmed kan, apalagi kita main sosmed, artis saya banyak bro, ya kan. Jadi ketika ada orang yang gituin lu, ya udah cuekin aja lah. Berantaran juga udah beres kayak gitu. Kalau gitu pertanyaan gue adalah pencapaian sama hidup lo ini, pencapaian lo yang paling besar atau yang lo inget banget dan lo bersyukur banget bisa melakukan itu tuh apa? Gue pernah baca sih di buku lo ada juga nggak sih yang di mobil bokap lo? Di mobil. Pencapaian gue sih sebenarnya waktu sih kalau gue ya. Kalau gue di waktu sih. Kalau menurut gue pencapaian terbesar gue itu lebih di kebebasan waktu, sama gue bisa ngatur waktu gue sendiri menurut gue ya. Makanya gue bisa ketemu sama lo di sini, ketemu banyak orang. Jadi ini ya, gue bisa bilang lo dapatkan pekerjaan yang emang itu sesuai passion lo. Sesuai passion gue. Dan juga fleksibel waktunya juga. Ya, pasti gue tetap masih ngantor, bikin video kayak gitu-gitu. Cuman lebih fleksibel aja gitu timingnya, kayak ada meeting ini bisa dimaju mundur kayak gitu. Sama kadang pengen pulang pagian jam 3 jam 4 ya bisa lah sama keluarga gitu. Jadi menurut gue sih kebebasan gue selain materi sih lebih ke waktu sih. Tapi kalau gue tanya rencana lo tadi, lo bilang ya lo nggak mau memperlebar ya, lo mau memberatas lah ya, meninggikan bisnis lo gitu. Oke bro, terakhir bro, gue minta lo tips, tapi ada 3 tips nih. Tips yang pertama adalah tips untuk membentuk badan, baik orang dari kurus maupun gemuk, apa dari lo? Tipsnya dari badan dari kurus terus gemuk. Orang-orang yang baru mau mulai bentuk badan, entah dia dari kurus atau gitu. Mungkin kalau dari kurus ke gemuk, saran gue sih langsung nge-gym, udah nggak ada obat lain ya. Harus angkat beban gitu. Kalau nggak jadi jelek banget ya, buncit doang tuh benar-benar ugly banget gitu. Kalau dari gendut ke kurus, sebenarnya nggak nge-gym juga nggak apa-apa, cuman kalau nge-gym hasilnya bisa lebih bagus dan lebih cepat. Pilihan ya kan. Yang kedua apa tadi? Kedua itu tips untuk memulai bisnis lo. Tips untuk memulai bisnis. Tips gue selalu sama sih, kalau nggak dicoba ya nggak tahu. Kalau emang ada ide apa, coba aja. Kalau nggak dicoba nggak tahu gitu. Terus yang terakhir adalah sekarang zaman media sosial. Tips menggunakan media sosial dengan bijak dan bermanfaat. Kalau kita kan bisa dibuat bisnis kan? Iya. Kalau tipsnya sih menurut gue, media sosial itu salah satu era yang emang paling enak di mana kita bisa impact banyak orang ya. Jadi kayak misalnya lu lah sharing tips lu lagi di rumah, gue juga kadang sharing motivasi, olahraga gitu. Kalau menurut gue sih, daripada kita share tentang kita ngapain aja, kayak ini itu apa ya, pamer ya ini itulah, mending kayak share something tips yang bisa bermanfaat lah. Pasti menurut gue semua orang ada tips yang bisa di sharing sih. Dari dirinya sendiri. Ayo bro, thank you so much bro. Thank you. Talk yang bersama semoga bermanfaat ya. Dan di sini kita akan ngomongin di video berikutnya kita ngomongin tentang ini. Bukan buku diet. Apa? Bukan buku diet. Ini bukan buku diet. Nanti kita akan bahasnya lebih lengkap lagi di video berikutnya. Jangan lupa juga di follow Alvin Hartanto Instagram ya, mau subscribe YouTube juga boleh. Sama juga namanya kan? Sama Alvin Hartanto, thank you banget. Yang lain nggak ada? Oke. Nggak ada. Bisnis-bisnisnya ada di situ semua. Alright, thank you so much for watching. Always be grateful to your best. See you next video. Bye.